Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Insight Jember. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada segmen menulis. Ini halaman berapa? Halaman 43. Ya. Oke. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan ya dilihat dan dicari video yang diinginkan. Oke. Kita pada segmen menulis, setelah kalian memahami artinya, ya tadi kita sudah mengartikan, buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Tuliskan di buku kalian. Jangan lupa ya, hendaknya terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, kita mulai dari stop kontak ya. Ini ada 5. Ada vampir juga ya. Oke. Kita akan mulai satu persatu. Kita bikin kalimat intinya ya. Kita kerjakan di sini. Oke, di sini ada stop kontak. Stop kontak. Kita bikin kalimat yang ada kalimat stop kontak. Oke. Stop kontak itu kayak colokan ya. Nah, ayah memasang stop kontak ya. Mungkin ayah memasang stop kontak di dapur. Ini subjek, predikat, objek ya, keterangan. Nah, ayah memasang stop kontak di dapur ya, misalnya bisa dilanjutkan. Untuk memudahkan ibu menanak nasi, misalnya gitu ya. Jadi ini aja kalimatnya, nggak usah terlalu panjang. Sakelar ya, untuk menyalakan ya, atau ganti adi ya, menekan tombol on pada saklar untuk menyalakan lampu ya, atau gitu aja. Gini aja, adi ini adalah subjek ya, menekan ini adalah predikat, tombol on ya, ini pada saklar ini adalah objek, tombol on ini objek ya, objek, pada saklar ini keterangan. Oke ya, tombol on pada saklar. Steker ya. Ya. Adi memperbaiki steker kipas angin. Ya, keterangan karena sudah aus ya. Sudah aus ya, atau sudah rusak, sudah akan mau putus, sudah rusak ya. Adi subjek, memperbaiki predikat, steker kipas angin ini adalah objek ya, karena sudah rusak adalah keterangan. Nah, keterangan alasan ya. Kemudian elektronik, kita ya harus mencabut steker alat elektronik walaupun sudah dimatikan, walaupun alat sudah dimatikan.
Panjang sekali ya. Kita ini subjek, ya, ini agak diturunkan ke bawah sedikit biar kita ngasih keterangannya itu enak, ya. Kita ini subjek harus mencabut predikat, stacker objek, ya. Alat elektronik ini keterangan, ya. Walaupun alat sudah dimatikan ini keterangan juga. Vampir, ya. Kelelawar vampir. Vampir, ya, menginspirasi pengarang novel untuk, ya, karakter vampir. Ya, kelelawar vampir, kelelawar yang menghisap darah, ya. Ini subjek, menginspirasi ini predikat, pengarang novel ini adalah objek, untuk karakter vampir ini keterangan, ya. Jadi vampir itu terinspirasi, memang ada jenis kelelawar yang menghisap darah, itu ada, dan orang menyebutnya kelelawar vampir, ya. Jadi kelelawar itu menghisap darah. Dia itu saat menghisap darah, dengan mengalir, air liurnya itu mengandung suatu zat yang menyebabkan darah itu sukar membeku, jadi darahnya akan mengalir terus. Ya, biasanya yang dihisap itu hewan ternak, ya. Oke, ini sudah kita kerjakan, berdiskusi. Kalian bisa membuat kalimat lain, ya. Pak Ali tadi hanya memberi contoh gitu aja. Dalam cerita Ada Vampir di Rumah ini, Kak Lita membuka jendela lebar-lebar agar Sani tidak memerlukan kipas angin. Dengan demikian, mereka menghemat listrik. Diskusikan hal ini dalam kelompok. Pokok bahasan yang didiskusikan meliputi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa listrik penting bagi kehidupan manusia? Karena, ya, untuk kita memiliki banyak peralatan elektronik yang membutuhkan energi listrik, ya. Kita yang memiliki banyak peralatan elektronik yang membutuhkan energi listrik. Bagaimana kalau tidak ada listrik? Semua peralatan elektronik tidak bisa dinyalakan. Semua peralatan elektronik tidak bisa digunakan, gitu ya. Mengapa kita perlu menghemat listrik? Ya, untuk menghemat uang. Yang pertama untuk menghemat uang. Yang kedua, menghemat energi, ya, menghemat energi. Ya, yang ketiga, ya, menyelamatkan lingkungan, ya, menjaga keselamatan lingkungan, melestarikan lingkungan. Karena energi listrik pembuatannya itu biasanya, ya, bisa merusak lingkungan. Misalnya, terutama energi listrik yang berasal dari diesel, ya, atau bahan bakar minyak. Dengan menghemat listrik, maka minyak bumi yang dibakar untuk menghasilkan listrik jadi berkurang, ya. Jadi ada 3 jawaban yang utama. Apa saja yang dapat menghemat energi, melestarikan lingkungan, menghemat sumber daya alam juga, ya. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik? Yang pertama, memakai peralatan listrik hanya saat diperlukan. Peralatan listrik hanya saat diperlukan, ya. Kemudian yang kedua, dengan mencabut steker
walau alat sudah dimatikan. Cara informasi pendukung di buku, majalah, ensiklopedia, internet dan lainnya. Saat mencari di internet kalian harus didampingi orang tua atau guru. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas, ya. Oke. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Kami ini adalah subjek bersuku, predikat bata objek, dan nah ini kalimat majemuk ya. Bermarga siregar, predikat objek. Kami bersuku ini bisa dipecah menjadi dua kalimat, kami bersuku Batak dan kami bermarga siregar. Jadi dua kalimat bisa dijadikan satu kalimat dengan kata penghubung dan. Ya, kalau kata-katanya itu saling mendukung, tapi kalau berlawanan, ya kita menggunakan tetapi. Sani menyalakan kipas angin, tetapi Kak Lita mematikannya. Ya, keterangan kipas anginnya perlu tidak ditulis lagi. Ya, jadi objeknya tidak ada ini, predikat saja. Objeknya nggak perlu ditulis lagi. Sani mematikan kipas angin, Kak Lita mematikan kipas angin. Kata kipas angin nggak perlu disebutkan dua kali. Jadi kalimat ini bisa digabung. Ya, kalau itu hubungan sebab akibat bisa kita gunakan kata penghubung karena. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Jadi sebenarnya ini adalah dua kalimat, Tigor suka menyiram tanaman dan Tigor suka bermain air. Masing-masing adalah subjek predikat objek, di sini subjek predikat objek, ya. Nah, dijadikan satu. Kalian bisa melihat bahwa ketiga kalimat itu dapat diuraikan menjadi dua kalimat terpisah. Kalimat seperti itu disebut kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua kalimat atau lebih. Untuk menyambungkan antar kalimat penyusun ini biasanya digunakan kata hubung atau conjunction atau konjungsi. Pada contoh-contoh di atas, kedua kalimat penyusun memiliki kedudukan yang sederajat. Keduanya dapat menjadi kalimat sendiri kalau konjungsi dihilangkan, ya. Jadi bisa dipecah menjadi kalimat tersendiri. Kalimat majemuk seperti ini disebut majemuk setara karena kedua kalimatnya sederajat, ya, setara, ya, kata dia sederajat setara. Konjungsi yang biasa dipakai dalam kalimat majemuk setara antara lain adalah dan untuk menghubungkan kalimat yang situasinya sama, tetapi untuk menghubungkan kalimat yang memiliki situasi berlawanan, sehingga untuk menghubungkan kalimat yang merupakan sebab akibat, ya, dan lain-lain. Di bawah ini ada beberapa kalimat yang bisa kalian jadikan bahan latihan. Gabungkanlah dua kalimat berikut ini menjadi satu kalimat majemuk menggunakan konjungsi yang tepat. Tuliskan di buku kalian, ya. Ini misalnya, Siwi mematikan lampu, Kak Lita mencabut steker. Di sini karena setara kita pakai dan. Siwi mematikan lampu dan Kak Lita, ya, mencabut steker. Abdul selesai menonton televisi, Abdul lupa mematikan televisi, ya, dikasih kata penghubung namun atau tapi, ya. Abdul selesai menonton televisi, bisa namun atau tapi, ya, tapi, ya, lupa mematikan televisi atau lupa mematikan. Nah, gitu juga boleh, ya. Tapi lupa mengatakan. Jadi kata Abdul dan televisinya tidak perlu kita tulis lagi. D. Kak Lita membuka jendela lebar-lebar, udara segar memasuki kamar. Ini dikati kata penghubung sehingga, ya. Kak Lita membuka jendela lebar-lebar. Jendela lebar-lebar
Bisa sehingga atau agar ya, sehingga udara segar memasuki kamar. Memasuki kamar. Pernahkah kalian mengalami pemadaman listrik seharian atau berada di daerah yang belum ada listrik? Pernah dong, rasanya nggak enak banget. Ya, tulislah pengalaman kalian tersebut dalam 2 atau 3 paragraf. Tulislah struktur kalimat yang baik. Gunakan pengetahuan kebahasaan yang kalian dapatkan di bab ini. Ceritakan misalnya apa yang kalian lakukan jika hari panas sekali, apa yang kalian pakai untuk penerangan di malam hari, apa yang kalian rasakan saat itu, apakah bosan, marah, atau takut, ya. Nah, intinya mati lampu ya, kita biasanya menyebutnya mati lampu. Ya, padahal yang mati listriknya ya, bukan lampunya, mati lampu. Ya, saat itu hari Minggu, sekolah libur, sehingga ya saya tidak perlu ke sekolah. Ya, saya berencana bermain game. Namun sayang sekali listrik mati. Ya, padahal sudah janjian sama teman ya bermain Dota satu tim. Ya, saya sangat kesal dan memutuskan untuk bermain di halaman. Nah, di halaman atau di taman ya, di taman kota, di playground, di taman kota gitu aja ya, di taman kota. Ya, di taman kota. Ternyata ya banyak anak yang memiliki ide sama, yaitu pergi ke taman karena listrik mati. Ya, di sana kami bermain bersama dan ternyata bermain di taman sangat menyenangkan. Bermain di taman tidak kalah menyenangkan. Nah, itu salah satu contoh ya, Pertama hatinya kesel, ya mau marah rasanya, tetapi setelah pergi ke taman dan ternyata banyak anak yang berpikiran sama, main-main secara langsung ya, ternyata menyenangkan juga ya, bukan hanya Dota atau Mobile Legends atau apalah yang membuat hati ini senang. Ternyata misalnya bermain di taman, ngobrol-ngobrol sama teman-teman itu menyenangkan juga ya. Oke, itu salah satu contoh. Kalian punya pengalaman yang lebih seru rasanya daripada contoh yang diberikan Pak Ali. Oke, jurnal membaca, bacalah buku tentang hemat energi, misalnya buku Mari Hemat Energi.
Ya, kalian juga boleh membaca buku dengan tema lain yang kalian suka. Kalian dapat membacanya sebelum pelajaran dimulai sepanjang pulang sekolah atau di rumah. Untuk kali ini jurnal membaca seperti ini, ya. Untuk kali ini isilah jurnal membaca seperti ini. Jurnal membaca, ya. Ini bisa kita cari di internet ya. Pengetahuan barunya apa, terus nanti refleksinya seperti apa, ya. Mari hemat energi. Coba kita cari, ya. Membaca, mari hemat energi ya, hemat energi ya, cerita mari hemat energi. Coba ada enggak? Oh ada ya, ada. Coba kita buka di sini ya. Memang butuh waktu untuk loading ya secara online. Ya, kita lihat di gambarnya apakah benar ininya. Oh benar katanya, mari hemat energi. Ya. Atau di sini lebih cepat ya. Kalau dari sini ini kok lambat sekali. Mungkin situs ini lebih cepat. Ya, mari hemat energi. Mari hemat energi, kata pengantar bisa diperbesar enggak ya? Oh, bisa. Mari hemat energi. Ini atau sebentar. Yang ini tadi siapa tahu kualitasnya lebih baik ya. Paling ingin bisa apa kayak diperbesar gitu. Kita sabar sejenak. Nah, mari hemat energi. Ya ini bisa download ya. Oh, kalau bisa di-download lebih enak lagi. Nanti kita bisa apa? Kayak download, save. Nah ini show in folder. Nah ini masih proses ya. Udah selesai ya. Coba kalau bisa. Oh ternyata tidak bisa. Ya sudah, dibuka di sini aja. Ini juga bisa di zoom ya. Oke. Mari hemat energi. Siapa yang nulis? Nah ini ada ininya ya. Ini PDF sebenarnya ya. Atau kita lihat di download sini. Oh tidak bisa ya. Download sekali lagi. Baca lewat sini aja. Sebenarnya Pak Ali ingin baca di ini PDF. Padahal ini PDF ya. Soal dan mau. Oh blog. Nah, Pak Ali tidak paham kenapa tidak bisa dibaca. Biasanya bisa sih. Ya, oke, kita baca dari sini aja. Ya, tidak bisa ini dibaca. Mari hemat energi ya. Di sini kita bisa, padahal PDF bisa lah ya. Save. Kalbeta Singgi. Oh bukan. Cancel aja. Ini sudah baru kali-kali dan tidak berhasil ya. Padahal sudah terdownload. Biasanya sih tidak ada masalah. Cuman tidak tahu ini ada masalah. Loh, nggak bisa ini. Bisa ya. Kita baca dari sini saja. Kita sudah bisa menjawab pertanyaan sebenarnya ya. Judul buku atau tulisan ya, dari sini jelas judul buku hemat energi ya. Mari hemat energi judul bukunya. Kita kerjakan mari hemat energi. Nama majalah, koran atau laman internet ya. Dari sini dari mana tadi ya? Aniflip ya, mungkin anggap saja dari situ ya, Aniflip gitu ya. Aniflip
aniflip.com. Nama penulis, kita lihat penulisnya, kita menggunakan dua ya. Penulisnya Ernie Hastuti. Hanya huruf besar ya. Ernie Hastuti. Nama ilustrator jika ada kalau tadi ya. Fanny Santoso. Buku tulisannya berisi tentang, nah ini kita baca dulu tentang hemat energi ya. Oke. Kita lihat, mari hemat energi. Oh, ini seorang guru menerangkan ke siswanya untuk hemat energi rasanya ini ya. Joni dan saudara kembarnya Ana adalah murid teladan sekolah. Mereka selalu mendengarkan penjelasan guru. Hari ini mereka belajar tentang penghematan energi. Tentu saja tentang penghematan energi ya. Penghematan energi. Pengetahuan baru yang baru saya dapat setelah membaca buku ini, mari kita baca. Ya, hari ini mereka belajar tentang penghematan energi. Nah, ini Pak Guru, ya. Jadi tanaman dimakan hewan dan tanaman mati akan menjadi minyak bumi kita tambang dan akan menjadi bahan bakar minyak untuk bikin listrik dan untuk ini ya, untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Pak Guru menjelaskan perlunya menghemat energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan jumlahnya sangat terbatas. Sumber energi tersebut memerlukan waktu yang lama untuk dihasilkan kembali. Ya, kita yang pengetahuan baru yang pertama kita dapatkan perlunya menghemat energi ya. Pentingnya menghemat energi karena energi ya bersifat terbatas dan tidak terbarukan. Nah, kecuali energi sinar matahari ya, masih belum kita temukan batasnya. Sebenarnya ada batasannya juga ini. Sumber energi tersebut memerlukan waktu yang lama untuk dihasilkan kembali. Hemat energi ya, jadi mematikan lampu saat tidak dibutuhkan. Terus kemudian kita kalau ke tempat yang dekat nggak perlu pakai motor, kita bisa pakai sepeda saja. Kita juga bisa menghemat energi dengan menggunakan listrik seperlunya. Kita juga menghemat energi dengan mengurangi penggunaan bahan bakar. Penggunaan bahan bakar menghasilkan asap yang menyebabkan polusi udara. Jadi kalau kita menggunakan sepeda goes itu ya, sudah pancal itu ada dua keuntungan. Satu, hemat energi. Dua, juga tidak mencemari lingkungan. Nah, di sini mungkin Pak Guru memberikan pertanyaan untuk siswa-siswinya. Per hari ini carilah cara menghemat energi, kata Pak Guru. Bagaimana cara menghemat energi, Kak? Bisik anak kepada Joni. Joni tidak menjawab. Ya, lalu mereka pulang sekolah. Sepanjang perjalanan pulang mereka memikirkan cara menghemat energi. Energi apa yang bisa kita hemat? Tanya Ana. Pasti ada banyak energi yang bisa kita hemat, kata Joni. Nah, termasuk air. Air juga bisa kita hemat. Sampai di rumah, ibu meminta mereka menyiram tanaman. Mereka menyiram tanaman sambil bermain air. Tiba-tiba anak berteriak, "Kak, gunakan air secukupnya." Betul, kita perlu menghemat air karena kata Joni, karena persediaannya terbatas, lanjut Ana. Ya. Nah, ini juga matikan kipas angin, gunakan jendela. AC, angin jendela katanya gitu ya. Kemudian mereka masuk rumah. Ana membuka lebar-lebar jendela ya. Angin pun berembus masuk ke rumah. Ide Ana bagus, ya. Ide bagus Ana, puji Joni. Kita tidak perlu menyalakan kipas angin, sambung Joni. Nah, ya kan? Iya, kita bisa menghemat listrik, kata Ana. Sinar matahari juga cukup menerangi ruangan ini, kata Joni. Lalu dia mematikan lampu ruangan itu. Nah, di sini ayah sedang baca koran ya.
Anak-anak, pergilah ke warung, kata ibu. Tolong belikan minyak goreng untuk ibu, sambung ibu. Biar cepat, bapak saja yang pergi naik sepeda motor, saran bapak. Ya, di sini bapak mau naik motor, tapi enggak deh. Ya, tidak usah pak, kata anak. Kami naik sepeda saja biar hemat energi. Kak, jangan lupa mematikan TV-nya, tegas anak. Oh ya, hemat energi. Johnny mengiyakan. Nah, baru minyak goreng, naik sepeda seperti ini menyenangkan sekali, nggak harus sepeda bermotor ya. Mereka pun segera pergi. Sepanjang perjalanan mereka bercakap-cakap. Ternyata mudah ya, kata Ana. Ada banyak cara untuk menghemat energi, sambung Ana. Nah, di sekolah, keesokan harinya suasana kelas 3 terlihat begitu ramai. Semua asik menceritakan pengalaman mereka kemarin. Tak lama kemudian Pak Guru masuk ke dalam kelas. Hemat energi. Pak Guru memanggil siswa ke depan kelas. Masing-masing siswa mendapat giliran menceritakan pengalamannya menghemat energi. Tiba-tiba Johnny dan Ana, tiba giliran Johnny dan Ana. Mereka senang menghemat energi di rumah. Sudah habis ya. Jadi inilah cerita tentang menghemat energi. Ini pengarangnya kita lihat. Ernie Hastuti dan Fanny ini adalah yang bikin ilustrasinya. Terima kasih Bu Ernie dan Bu Fanny yang telah memberikan cerita yang bagus sekali. Ilustrasinya bagus, Pak Ali suka. Ya, jadi ilustrasinya lucu ya. Nah, lucu sekali. Keren. Nah, kita kembali sini lagi. Tindakan yang saya tiru dari buku ini adalah menghemat energi. Ya, cara Johnny dan Ana menghemat energi. Selamat, kalian sudah menyelesaikan bab 2. Menyenangkan ini ya. Apa yang sudah kalian pelajari, beri centang sesuai dengan pengalaman kalian ya. Pengalaman saya menyimak dan memahami cerita yang dibacakan guru sudah bisa kan? Pasti bisa lah. Menyenangkan sekali ya mendengarkan cerita dari guru. Memasangkan kata dengan artinya ya, memahami kata-kata yang bernama ganda atau homonim ya. Jadi genteng dan genting ya, gitu. Genting dan genting, homonim ya. Bisa dan bisa. Ular itu berbisa, saya bisa menangkap ular yang berbisa. Gitu ya. Memahami huruf awal kata dasar luluh saat di piralan ada misalnya tutup, menutup, T-nya luluh ya. Luluh itu hilang. Berdiskusi dan membuat kesepakatan pembagian tugas bersama teman. Ya, ini bisa kan kalian lakukan, menceritakan kembali isi cerita dengan kata. Kata yang apa ya? Menceritakan kembali cerita dengan kata-kata sendiri. Ini harus bisa ya, kita kayak mampu mendengarkan cerita, memahami artinya terus mengucapkan kembali. Memahami kata-kata terkait kelistrikan di rumah dan menggunakan. Jadi harus tahu ada namanya steker, ada namanya stop kontak. Ya, ada namanya lampu listrik ya, macam-macam. Ada artinya namanya barang elektronik, seperti HP ini adalah barang elektronik. Oke. Mempresentasikan hasil diskusi, jadi harus berani ngomong di depan umum ya. Memahami kalimat majemuk setara, kita bisa menggunakan kata penghubung atau junction ya, atau jungsi ya. Dan kalau itu ya bermakna sama, kalau perlu ada kebalikannya bisa tapi atau namun ya. Kalau itu hubungan sebab akibat, sehingga atau agar gitu ya, atau sebab gitu. Menuliskan paragraf deskripsi kayak tadi ya, kita mendeskripsikan bagaimana kalau listrik mati, apa yang kita rasakan. Kesal kan pasti ya, kita biasa menggunakan listrik, tidak ada listrik, pompa juga tidak nyala, pompa air tidak nyala, internet juga mati ya, kecuali yang kuota di HP itu. Kalau wifi pasti mati, itu bikin kesel nggak sih kalau listrik mati, wifi mati ya. Mungkin juga air nggak bisa ngalir ya, yang nggak punya tandon terutama. Nah, lengkapilah pernyataan berikut dalam tulisan kalian. Bagian yang paling saya sukai dalam bab 2 ini tentu saja kalau Pak Ali sih, jadi kalian mendengar cerita guru. Cerita guru karena sangat menyenangkan
bayangkan. Tugas rumah yang ingin saya kerjakan adalah ya membuat daftar piket, ya mungkin tadi ya, membuat daftar piket. Nah, karena ya senang sekali bisa bekerja dengan teman-teman, senang sekali bisa belajar kelompok bersama teman. Nah, hampir lagi ya. Ternyata alat elektronik ya itu walaupun sudah dimatikan seperti televisi, mungkin radio, mungkin kipas angin ya, walaupun sudah dimatikan kalau colokannya nggak dicabut tetap dia akan menghisap daya listrik dan itu merugikan. Ya sudah kita nggak bisa pakai alatnya, nggak mendapat manfaatnya, tapi tetap kita menderita kerugian karena listriknya tetap kepake. Jadi jangan lupa hemat energi, hemat listrik, ya matikan yang tidak perlu, dan walaupun sudah dimatikan cabut stekernya dari stop kontak. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.